Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini, amin. Faidatun utawi iki iku faidah. Arti sebenarnya ya guna, tetapi dalam terma pemakaian As-Suyuti ini mungkin lebih tepatnya ya tetap tambahan. Seperti halnya tambihun, hanya penekanan-penekanannya saja yang berbeda. Ada faslun di nauk yang ke-17 ini. Di situ ada beberapa fasal. Kemudian ada satu tambihun, ada satu khotimatun. Ini faidatun, hal-hal unik. Sebenarnya tidak termasuk dalam ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarihi, nama-nama Al-Quran dan nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ini masuk bab unik karena ini persoalan cara baca nama surat Al-Quran, nama surat di dalam Al-Quran ada caranya sendiri. Jadi ya secara tidak langsung ini membahas ilmu nahwu, mau tidak mau karena cara baca. Kalau tidak di nahwu akan ada singgungan dengan tajwid, mungkin itu. Faidatun utawi iki iku satu faidah fi i'rabi asma'i suwari, tentang mengi'rab nama-nama surat dalam Al-Quran. Qala ngendika sapa Abu Hayyana atau Abu Hayyanin, tidak apa-apa. Kalau ini dianggap mu'rab ya berarti bacanya karena tidak ada alasan untuk tidak dibaca tanwin. Qala Abu Hayyanin, ngendika sapa Imam Abu Hayyan fi syarhi tashili, ing dalam syarah tashil. Ngendikanipun ma sumya min habi jumlatin tuhka, ma utawi barang sumya ingkang dipun jenengi apa manya itu minha saking surah-surah di dalam Al-Quran, bijumlatin kelawan satu jumlah susunan, yang sering fi'il fa'il susunannya, jumlah fi'liyah. Iku tuhka di i'rab hikayah apa ma. Di i'rab hikayah itu dibaca as itis gitu kan, sebagaimana bunyinya. Nahwu iku kaya dene kul uhiya surat jin. Jadi surat jin itu disebut surat kul uhiya. Ya sudah dibaca surat kul uhiya gitu. Karena diawali seperti diskusi sebelumnya bahwa pada dasarnya awal surat itu adalah namanya. Gitu. Ini khas qul uhiya. Di antara banyak surat yang diawali kul, ini salah satu surat unik diawali dengan kul uhiya. Jadi ini namanya. I'rabnya, cara bacanya surat kul uhiya. SIT sudah bunyinya kayak apa ya, seperti itu bacanya. Contoh lagi wa ata amrullahi,
An-Nahl ayat 1 tadi surat jin. Jadi surat surat ata amrullah gitu. Atau dinamai ma itu dinamai bifi'lin kelawan kata kerja la dhamira ingkang ora ana dhamir fihi ing dalem fi'il uriba mongko dipun i'rab. Jadi kalau ma-nya ini dianggap syarat ya, maka tuhka yang ada di awal diskusi itu ya dijadikan jawabnya. Kalau ma ini dianggap mausul, maka tuhka dijadikan khobarnya, itu saja. Ya, sama dengan posisinya uriba ini sama dengan tuhka ini posisinya. Au bi fi'lin la dhamira fihi, atau dinamakan dengan satu kata kerja la dhamira fihi ingkang ora ana dhamir maujud fihi ing dalam fi'il. Uriba iku di i'rab apa masumia i'robama kaya dene i'rabe barang layan shorifu ingkang ora munsharif apa ma. Tidak munsharif itu tidak bisa ditanwin. Illa kejaba ma barang fi awalihi ingkang iku ing dalem awali ma hamzah waslin utawi hamzah wasal, kecuali jika fi'ilnya itu diawali dengan hamzah wasal, maka tidak di-i'rab seperti isim yang tidak bisa tanwin, isim ghairu munsharif. Ada banyak di ilmu nahwu itu kalau membahas isim ghairu munsharif. Mencari sendiri di kitab nahwu banyak bahasanya. Isim ghairu munsharif fatuqta'u maka dipun kotokaken. Diputus itu maksudnya dijadikan hamzah kotok, bukan hamzah wasal. Fatuqta'u maka dijadikan hamzah kotok alifuhu apa alife, artinya tidak hilang meskipun dia ada di tengah. Kalau hamzah wasal kan kalau ada di tengah hilang. Waktu kelabulan diubah ta'uhu apa taknya yang ada di akhir fi'il, ha'an ing hak diubah jadi hak fil waqfi kalau waqaf ing dalam waqaf. Waktu tabulan dipun tulis apa taknya itu bihain kelawan bentuk huruf hak ala suratil waqfi ngatasi bentuk waqaf. Fatakulu moko ngucap sira, jadi Anda bisa ucapkan qara'tu iqtarabata, saya membaca surat iqtarabata. Jadi qara'tu surata iqtarabata. Kalau waqaf wafil waqfi lan ngucap sira ing dalam waqaf bacanya iqtarabah. Qara'tu surata iqtarabah, saya baca surat iqtarabah, atau qara'tu iqtarabah, saya baca surat iqtarabah maknanya. Itu yang pertama. Ini bahkan cara bacanya saja ada caranya. Jadi di samping nama-nama yang sudah dibahas oleh Asy'uti, ini khusus membahas satu diskusi yang kemarin di akhir itu dinyatakan bahwa awal surat sebenarnya adalah namanya. Ini salah satu nama surat yang diawali oleh fi'il madhi, surat iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Amal i'rabu anapun utawi i'rab, kalau dibaca mu'rab tidak dimabnikan artinya. Fali annaha mongko krana sak temene nama surat, sorot iku dadi apa nama surat, asma'an iku dadi jeneng. Wal asma'u lan utawi isim atau jeneng sing diarani isim mu'rabatun itu hukum asalnya mu'rab, artinya dapat berubah akhirnya, harakat akhirnya bisa berubah sesuai i'rabnya. Illa kejaba limujibi binain, krana onone alasan yang mewajibkan mabni. Jadi dua hal di sini, nama surat
hukum asalnya adalah mu'rab karena merupakan nama, kecuali ada hal-hal yang mengarah atau mengharuskan dia dimabnikan. Titik. Wa amma qat'u hamzatil wasli lan anapun utawi mengkotokkan hamzah wasol, menjadikan hamzah wasol sebagai hamzah kotok, begitu maksudnya. Fali annaha mongko iku krana sak temene hamzah wasol la takunu iku ora ana apa hamzah wasol fil asma'i ing dalem pira-pira isim. Jadi alasannya kenapa itu dikotokkan, karena dalam dunia nama, dunia isim itu hamzah wasol tidak ada, karena itu harus dijadikan hamzah kotok. Illa kecuali ada, tapi kecuali fi alfadzin ing dalam pira-pira lafadz mahfudzatin kang den apal. Maksudnya sudah dari sononya ada beberapa lafadz isim yang diawali oleh hamzah wasol, dan itu terbatas, tidak banyak. Sudah di di mahfudzatin itu sudah dihafal, itu maksudnya sudah dibukukan, sudah dipatenkan, sudah ada. Layu kasura kena den kiasake alaiha apa ing atase alfadzin mahfudzah. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa jadi contoh gitu. Itu dalam Alfiyah itu disebutkan wafis minis dinib ninib numin sumi watnaini wamriin wata'nisin tabi. Jadi ibnun, imruun, istun, apalagi itu ibnumin, banyak lagi. Nah, itulah nadumnya yang saya ingat itu. Jadi hamzah wasol antara lain ada di nadum itu wafis minis ismin, wafis minis tinib ninib numin sumi watnaini wamriin wata'idin tabi. Jadi ada di situ. Itu maksudnya al-fadhil mahfudhah. Jadi tidak bisa dikiaskan ke sana. Pokoknya kalau sudah jadi nama ya sudah hamzahnya harus jadi hamzah kotok, nggak ada hamzah wasol itu, kecuali di isim-isim yang sudah disebutkan barusan itu. Wa amma qalbu ta'ihalan anapun utawi mengubah taknya lafaz iktarobat ha'an ing hak fali anna dzalika moko iku krana sak temene mengkono tak diubah kelawan hak iku hukmu ta'nis adalah hukumnya ta'nis allati kang fil asma'i ada di dalam isim, ada di dalam nama. Ya harus dijadikan hak kalau di isim gitu. Wa amma katbuha lan anapun utawi ditulisnya tak itu ha'an dengan bentuk hak fali annal khotta maka krana sak temene khot tulisan iku tabiun derek lil waqfi katui waqaf waliban biasai. Jadi mengikuti khot saja, karena khot itu mengikuti wakafnya, jadi harus ditulis dengan hak ikat tarobah, itu kan iktarobat. Tarobah, jadi ditulis dengan huruf hak. Tak marbuto itu kalau mati kan bunyinya hak. Wa ma summiya min habismin. Nah, kalau tadi ada summiya bi jumlatin, ada summiya bi fi'lin, yang ada surat yang dinamai dengan satu susunan kalam, ada surat yang dinamai dengan satu kata kerja, ada surat yang dinamai dengan isim. Wama summiya minha wamalan utawi apabila, itu juga bisa ini jadikan syarat berarti karena ada jawabnya. Wamalan utawi apa summiya kang den jenengi apa minha saking surat Al-Qur'an bismin kelawan satu isim fa in kana moko iku lamun ono, jawabnya moko iku lamun ono apa iku ma min hurufil hijai setengah saking pira-pira huruf hijaiyah wa huwa harfun wahidun wa huwa lan utawi ismin itu harfun wahidun adalah satu huruf yang satu. Wa adhaftalan mudhafake sapa sira ilaihi maring iku maring iku jenenge surat, ilaihi maring ismin suratan ing lafaz surat. Jadi
dikasih tambahan lafaz surat. Ada surat yang dinamai dengan satu nama yang hanya satu huruf. Lalu kemudian kita tambahkan sebutan surah di depannya. Fa'indrin moko iku ing dalem, atau menurutnya, maksudnya itu menurut Ibni Usfur, annahu utawi sak temene lafat nama itu mauqufun iku den waqafaken. La i'roba kang ora ana i'rob iku maujud fihi ing dalem iku ismin. Jadi tidak mu'rob, mabni. Suratun Nun. Nah, itu contohnya misalkan. Wa inda syalaubin lan ing dalem ngersane Imam Asy-Syalaubin atau Asy-Syalaubini ya, namanya Umar bin Muhammad bin Umar. Ya juzu wenang fihi ing dalem iku masumia bi ismin wajhani opo dua wajah, setunggal al waqfu waqaf lan kedua wal i'rabu lan i'rab, boleh diwakafkan boleh di i'rab. Suratun Nunin kan satu huruf, Suratun Nunin, surat Nun, atau diwakafkan Suratun Nun, boleh dua. Amal awalu anapun utawi yang pertama, maksudnya diwakafkan Suratun Nun, contoh saja. Wayu abbarulan dipun ungkapaken anhu opo saking al awal bil hikayati kelawan hikayah, i'rab hikayah istilah ini. Nah, khobarnya al awalu fali annaha moko iku krono sak temene nama surat huruf itu iku hurufun pira-pira huruf muqatta'atun kang den pedhot-pedhot, tuhka kang den hikayahaken apa hurufun muqatta'atun kama hiya kaya dene hiya utawi hurufun iku maujudatun. Kama hiya maksudnya as it is gitu. Kalau sudah bunyinya nun ya sudah surat Nun saja. Itu kalau diwakafkan disebut i'rab hikayah. Kalau sejak awal ada orang namanya Muhammadun, Kang Muhammadun, ya sudah, mau kemanapun ya tetap Kang Muhammadun, tidak boleh din. Meskipun dikasih amil ra'aitu Muhammadun, ya tetap tidak apa-apa, saya melihat Muhammad, tidak boleh diubah dan, karena udah namanya itu. Ammatsani anapun utawi pertimbangan kang nomor kalih, artinya dianggap i'rab. Tadi al-waqfu wal i'rab. Yang kedua maksudnya dianggap mu'rab. Fa'ala ja'lihi moko iku ing atase ndadekno jenenge surat masummiya bi ismin itu isman sebagai nama li hurufil hijai kaduwe pira-pira huruf hijaiyah. Wa ala hadalan ing atase pertimbangan mereka ya juzu menang sorfuhu apa mentanwinkan nama surat yang dengan huruf muqatta'ah itu. Alasannya binaan karena mendasarkan alat tadkiril harfi ing atase pemudzakaran huruf. Jadi huruf dianggap mudzakkar. Jadi bisa dibaca Suratun Nunin. Itu kalau pertimbangan yang kedua kalau dianggap mu'rab. Dan juga boleh waman nyegah tanwin, artinya tidak dianggap tanwin. Alasannya binaan krono dasaraken ala taknisi ing atase pemuannasan huruf. Jadi kalau huruf itu dianggap mudzakkar, boleh ditanwinkan. Tetapi kalau huruf itu dianggap muannas, ya nggak boleh ditanwinkan. Tapi kedua-duanya sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Jadi kalau dibaca Suratu Nunin ditanwinkan berarti huruf dianggap mudzakkar. Tapi kalau tidak boleh tanwin maka dia dianggap muannas. Karena taknis salah satu hal yang melarang isim, menghalangi isim dari
dari kelayakan ditanwinkan. Jadi bacanya suratun nuna, karena kalau dijerkan jernya menggunakan fathah, tanda jernya. Jadi suratun nuna bacanya. Jadi tidak boleh ditanwin. Kalau suratun nunin berarti dianggap mudzakkar nunnya itu. Kalau suratun nuna berarti nunnya dianggap muannas. Ya memang debatnya begitu. Tapi yang lazim biasanya semua huruf hijaiyah itu dianggap muannas gitu. Huruf alif itu muannas, hamzah itu muannas, ba itu muannas, ta itu muannas gitu. Ha itu muannas, al-ha muannas. Jadi meskipun tidak hakiki, karena diskusinya panjang sekali, muannas saja dibagi-bagi, ono majazi, ono hakiki. Ada muannas secara substansial, ada muannas secara metafor gitu itu. Ono ulama bahas ngono ya. Wa ilam tudif itu kalau di awalnya dikasih tembung suratan. Surata ada kata-kata surahnya. Kalau kita menambahkan kata surah itu di situ. Sebaliknya wa ilam tudif lan lamun ora mudhofaken, ora nambahno sira ilaihi maring nama surat. Suratan ing lafat suratan, la lafdzon ora ing dalem lafate, wala takdiron lan ora ing dalem kira-kira ni falaka moko iku wenang kaduwe sira al waqfu ta makofaken wal i'rabu lan mu'rabaken masrufan hale dipun tanwin wa mamnu'an lan hale mboten dipun tanwin. Ora den tanwin. Kalau tidak ada kata suratannya di depannya, yaitu Anda boleh wakaf, boleh nun, boleh bilang korok tu nun, atau di i'rab korok tu nunan, atau di i'rab dengan pakai tanwin yang barusan itu korok tu nunan, saya baca surat nun, atau tanpa tanwin korok tu nuna, itu boleh, itu falakal waqfu wal i'rab dengan tanpa menambahkan kata surah. Itu kalau satu huruf. Kalau banyak huruf bagaimana? Wa in kana lan lamun ono apa iku masummiya bi ismin, masummiya minha ay min asma'is suwar bi ismin, iku aktsaru luwih akeh min harfin saking sak huruf. Lah nek luwih teko sak huruf kan baru satu huruf itu surat nun. Maka bagaimana? Fa in wazana moko lamun sewazan, satu wazan opo masummiya min habi ismin al asma'a ing pira-pira isim al ajamiyata kang ajami katosina kaya dene nama tosin wahamim. Itu kalau polanya mengikuti nama-nama yang non Arab seperti tosin atau hamim, wa adhof talan nambah no siro ilaihi maring lafaz tosin suratan ing lafaz suratan amla utawa ora, falaka moko iku wenang kaduwe sira al hikayatu apa mengi'rab hikayah as it is sebagaimana adanya, wal i'rabu lan ngi'rab mamnu'an hale atau kelawan mamnu'an kelawan den cegah sangka tanwin, ai i'raban mamnu'an den cegah sangka tanwin. Alasannya limuwazanati qabila wa habila, krana nyocoki pola limuwazanati karena bersesuaian pola qabila lafat qabila wa habila dan lafat habila. Jadi kalau lebih dari satu huruf maka kita bisa bilang hikayah misalnya. Kalau sudah namanya surat tosin ya sudah, kita sebut saja surat tosin gitu, namanya sudah tosin. Atau kita i'rab, kalau kita i'rab baik ada tambahan atau tidak. Yang ini kasih tambahan surat kata surah atau tidak, surat tosin. Saya membaca surat tosin karena namanya sudah tosin. Atau kita i'rab tapi tidak boleh bertanwin. Alasannya karena
satu pola dengan nama ajami yang hampir sama. Tosina itu secara, kalau cara membandingkannya itu dalam Arab itu hanya konsepnya taskin sama tahrik saja. Jadi qabila, tosina itu sama. Jadi berharokat, sukun, berharokat, sukun, berharokat. Seperti di ilmu arud itu. Cara membandingkannya begitu. Itu satu wazan dengan qabila. Jadi nggak boleh tanwin. Jadi bacanya qara'tu surata tosina gitu. Jadi bacanya nggak boleh tanwin. Qara'tu surata tosinan, nggak boleh. Jadi bolehnya hanya hikayah dan dibaca mu'rab tapi tanpa tanwin. Wa ilam yuwazin lan lamun ora satu wazan opo masum min habi ismin, kalau tidak bersesuaian dengan wazan nama-nama yang non Arab, bagaimana? Fa'in amkana mokolamun mungkin fihi ing dalem iku masumnya min habi ismin at-tarkibu opo menyusun kato sinamimin koyok dene tosinnya mim wa atufta kato sini mimin wa koyok dene lafat tosini mimin tosinnya mim wa atufta lan nambahno sira ilaihi maring lafat tosimim kan ada 3 itu surat tosin mim. Tosin ada tosin, ada tosimim. Tosimim ini kan 3 huruf tosin dan mim. Jika tersusun seperti itu, wa'adhof talan nambah nusiro ilaihi maring lafat tosimim suratan ing kata surah falaka moko iku wenang kaduwe sira al hikayatu utawi mengi'rab hikayah itis wal i'rabu lan ngi'rab imma ana karane murakkaban kelawan i'rab murakkab den susun maftuhan nuni hale den kang den fathah atau hale den fathah nuni ka hadra mauta. Jadi dianggap tarkib masjid. Jadi bunyinya begini, surata tosina mimin, begitu. Tosina mimin nek ngarani seperti lafaz hadra mauta. Jadi au mu'raban nuni atau nunnya dimu'rabkan mudhofan haliden mudhofakan lima maring barang atau kata atau huruf ba'dahu ingkang tetep setelahnya ingkang tetep sak ba'dane nun masrufan dukun iku den tanwinaken wa mamnu'an lan dukun niku mboten den tanwinaken. Jadi begini bacanya. Kalau di i'rab hikayah ya surat tosimim. Karena namanya sudah tosimim. Kalau di i'rab maka 2 opsinya. Kalau dianggap mu'rab boleh tosinamima gitu. Kayak hadr mauta atau nunnya itu di i'rab mudhof jadi tosini bacanya tosini mimi atau sini mima. Kalau masrufan tosini mimin surat atau sini mimin. Kalau mamnu'an tidak boleh tanwin maka tosini mima surat tosini mima gitu bacanya. Ruwet ya, agak ruwet. Itu hanya cara baca saja itu, dengan beberapa pertimbangan saja. Jadi boleh dihikayah. Kalau hikayah ini yang paling mudah. Jadi cukup bilang tosimim sudah karena memang bunyinya begitu tosimim. Tapi kalau sudah urusan di i'rab lah itu satu-satu. Jadi surat tosini mimin bisa tosi ada mu'roban nuni
Mu'roban nuni berarti di i'rab tosini. Nah, terus kemudian itu dimudofkan kepada mim, lafadz mim, tulisan mim itu tosini mim. Jadi tosini mimin. Kalau korok tuh tosina mimah. Jadi tidak usah kata suratan. Kalau ditambahi lafadz surah, maka tosinnya ini ninya itu baca ni atau nanya itu tergantung. Kalau dikasih surat-surat berarti jadi mudhof ilaih, maka bacanya surata, korok tu surata tosini mimin. Kalau tidak usah kata surah, langsung korok tu tosina mimin, gitu. Itu bacanya masih masrufan. Kalau mamnu'an sudah tidak ditanwin, maka bacanya korok tu tosina mimah. Kalau pakai kata surat, korok tu surata tosini mima, tosini mima, gitu. Itu atas dasar apa? Alat dikodit tadkiri yang ngatasi ngeyakini pemudakaran wa ta'nits lan pemuannasan. Jadi menganggap tosim itu pertimbangannya seperti tadi. Ada yang menganggap mudzakkar, ada yang menganggap muannas. Kalau dianggap mudzakkar berarti mu'rab, kalau dianggap muannas berarti mu'rab yang bertanwin masrufan. Kalau dianggap muannas berarti mu'rab tapi tanpa tanwin. Wa ilam tudif. Terus gimana kalau tidak ada kata surah yang tadi sudah saya sampaikan? Wa ilam tudif lan namun ora nambah sira ilaihi maring lafadz tosina mimah suratan ing lafadz suratan fal waqfu moko iku al waqfu waqaf, moko iku al waqfu waqaf ai fadzakal waqfu. Jadi itu maka diwakafkan, alasannya alal hikayat, ing atas hikayat. Jadi kalau dikasih, kalau tidak ada kata surahnya maka diwakafkan. Nah, tadi saya baca seluruhnya kan. Tadi bacanya gini, korok tu tosi namim. Jadi diwakafkan, korok tu tosi namim. Yang kedua opsinya wal binaulan, dimabnikan. Dimabnikan seperti apa mabninya? Ka khamsata asyara, seperti lafadz khamsata asyara. Itu hukumnya adat murakkab. Adat murakkab itu dimulai dari bilangan 11 sampai 19 kecuali angka 12. Kalau angka 12 itu i'rabnya seperti isim tasniyah. Tapi kalau selain itu dari 11 sampai 19 itu mabni fathah semua. Jadi khamsata asyara, sab'ata asyara, tidak boleh khamsata asyarin, tidak boleh ditutupkan, gitu enggak boleh. Jadi yang pertama opsinya kalau tanpa ada kata suratnya itu diwakafkan korok tu tosi namim, atau dimabnikan korok tu tosi namima. Opsi ketiga wal mu'robu wal i'robu lan dimu'robkan. Jadi mamnu'an den cegah tanwine, den cegah maksudnya tidak boleh tanwin. Mamnu itu lawannya masruf, masruf ditanwin, kalau mamnu tidak ditanwin. Jadi begini bacanya, korok tu tosina mima, gitu, di tanpa tanwin, diwakafkan berdasarkan hikayah. Alasannya kalau di hikayah jadi korok tu tosimim, kalau diwabnikan menjadi korok tu tosina mima. Kalau i'robu mamnu'an bacanya berarti korok tu tosina mima, sama saja sebenarnya. Tapi kalau perbedaannya itu akan kelihatan kalau ditanya i'rabnya. Misalkan marortu bito sinami, bito sinimima bacanya. Jadi kalau di i'rab mamnu'an itu bacanya seperti kalau ada huruf jirnya ya, atau begini bilangnya misalkan jahartu bito sinimima. Jadi al-i'rab mamnu'an untuk membedakan dengan mabni ini. Kalau dibaca mabni, bacanya berarti jahartu menyaringkan sapa ingsun bitosina mima. Bacanya jadi bitosina, tetap karena dimabnikan. Jadi saya ulangi lagi,
Kalau bacanya waqaf ya tanpa kata surah itu berarti jahartu, aku menyaringkan bitosimim, bitosinamim, kelawan surat tosimim. Bitosinimim ding. Bacanya saya keliru, diwakafkan di mimnya itu. Bitosinimim. Kalau itu di i'rab mu'rab ya. Jadi saya baca bukan bina, berarti tosini, ninya ini dianggap dhaf ilaih ke mimnya itu. Jadi bitosinimim, saya wakafkan di mimnya. Kalau wal bina'u ka khamsata asyara, bacanya berarti jahartu bitosina mima, bacanya seperti lafaz khamsata asyara. Ta-roh. Terakhir wal i'rabu, kalau saya baca i'rab tapi mamnu'an, maka bacanya jahartu bitosini mim, bitosini, jahartu bitosini mima, bacanya. Jadi tidak boleh tanwin. Sama dengan bina, bina kan tidak tanwin itu. Nah, perbedaannya ada di tosininya itu. Jadi majrur dengan huruf jar, jahartu bitosini mima gitu. Ini agak ruwet karena urusan bacaan. Sebenarnya tidak dibaca begitu, boleh-boleh saja. Cuma hanya ini hal unik bahwa dalam cara bacanya pun dibahas sama ulama. Wis jeneng dhewe dibahas, cara maca jeneng pun dibahas. Wa ilam yumkin lan lamun mboten mungkin at-tarkibu apa susunan fal waqfu moko iku wakaf. Waqaf. Fadzaka mongko utawi mengkono-mengkono wacoan al waqfu iku wakaf. Dadi kabare laisa hale ora ono apa wakaf illa selain itu. Maksudnya laisa illa tidak yang lain. Itu terjemah bebasnya begitu. Fal waqfu moko iku wakaf, laisa illa ora sing liya. Jadi hanya wakaf kemungkinannya kalau tidak tarkib. Adofta ilaihi suratan amla, baik adofta nambahke sira ilaihi maring nama ma sumia min habis suratin itu suratan ing lafaz suratan amla atau tidak, nahwu kaf ha ya ain sha. Itu kan tidak bisa disebut tarkib, tapi satu seperti hamim ain sin qaf. Itu kan tidak bisa dianggap bahwa hamim dimudhofkan kepada ain sin qaf atau kaf ya dimudhofkan kepada ain sad, kan tidak bisa dipisah. Jadi dia hanya bisa diwaqaf. Kaf ya ain sad, surat kaf ya ain sad gitu cuma, atau surat hamim ain sin qaf. Wala yajuzulan ora wenang i'rabu apa mengi'rab lafaz nama ini tadi yang tidak lam yumkin at-tarkibuhu i'rabu apa ngi'rabe nama-nama kaf ya ain sad lan hamim sin qaf. Alasannya li annahu krana sak temene nama itu kafaya insot itu la nazira iku ora ana bandingan iku maujud lahu kadwi lafat kafaya insot lan dulure fil asmail mu'rabati ing dalem pira-pira isim al mu'rabati kang mu'rab. Ndak ada contohnya memang di isim mu'rab yang seperti itu. Memang betul-betul susunan bunyi kombinasi yang sangat baru di era itu. Belum ada yang begitu memang huruf muqatta'ah itu. Hanya Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an. Lan uga wala tarkibu ora wenang tarkibu apa menyusun kata-kata kaf ya ain sad dan hamim ain sin qaf dan kelawan susunan tarkib masji. Tarkib masji itu dua kata atau lebih menjadi satu lalu menjadi sebuah nama seperti hadramaut. Lah dianggap seperti itu tidak bisa kaf ya ain sad itu. Jadi kaf ya dipisah, ain sad dipisah. Tidak bisa itu jadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah, tidak bisa dianggap tarkib masjid. Kalau dianggap seperti tarkib masjid, nanti modelnya akan sama seperti tosim mim itu. Jadi tosin
dimudofkan kepada mim, masih bisa dipisah itu bunyinya. Tapi kalau kafaya ain shad bukan katanya. Alasannya li'annahu krono satu lafadz kafaya ain shad tadi itu atau masumnya bi ismin yang seperti model kafaya ain shad dan hamim ain sin qaf la yurakabu ora den susun dalika apa mengkunu kafaya ain shad lan hamim ain sin qaf asma'an sebagai nama kasirotan ingkang akeh, tidak disusun model begitu, memang enggak banyak. Tapi wajah wazalan membolehkan Yunus sapa Imam Yunus siapa ini? Ibnu Habib Abu Abdurrahman Al-Basri An-Nahwi. Orang Nahwi ini urusannya. Wajah wazalan membolehkan membolehkan Yunus sapa Imam Yunus i'rabahu ing memu'rabkan lafadz kafaya ain shad. Jadi i'rabahu ing mengi'rab kafaya ain shad mamnu'an kelawan i'rab sing mamnu'an, tidak boleh tanwin. Jadi bilangnya qara'tu kafaya ain soda. Wah, iso dadi kafaya ain soda. Dadi soda. Kafaya ain sin kofa. Murine dikai kofa. Kopi. Nah, ini memang betul-betul agak, ya sebenarnya tidak jelimet, hanya persoal pertimbangan saja itu. Ini dianggap satu kata apa dua kata. Ini dianggap susunan apa satuan. Jadi susunan dari dua hal terus jadi satu atau jadi dua. Kalau jadi dua nanti dimiripkan ke isim yang modelnya begitu tapi satu kesatuan kayak khamsata asyara. Kalau enggak ada, nah ini yang sulit. Ngomong enggak boleh tiba Imam Yunus boleh. Padahal tadi kemungkinannya hanya fal waqfu laisa illah. Hanya wakaf. Tapi di sini boleh, ya enggak wakaf boleh. Tapi syaratnya mamnu'an, tidak boleh ditanwin. Jadi kafaya ain soda. Tapi tidak boleh dikasih gembira, saya kira tetap soda saja. Kafaya ain soda itu titik. Oke, jadi diskusinya panjang lagi. Klasifikasinya memang banyak. Jadi seolah-olah Suyuti ini bab ini unik betul karena Al-Quran itu secara menyeluruhan, secara keseluruh ada namanya sendiri. Bagian ada namanya sendiri, bagian itu punya beberapa nama lagi. Wah gitu, jadi diurut gitu. Memang enggak masuk bab nama, tapi cara baca nama. Wa ma summiya min habi ismin wairi harfi hijain. Wa ma summiya lan utawi apa barange, maksudnya surat. Summiya kang den jenengi apa maminha. Manya itu minha setengah saking jenengi surat Al-Quran bi ismin kelawan satu jeneng atau kelawan isim wairi harfi hijain ingkang sakliyane huruf hijaiyah, bukan nama huruf hijaiyah. Bagaimana? Ini ada rinciannya. Fa in kana fihi lamu injar. Fa in kana moko lamun ono fihi iku ing dalem masumia itu atau fihi ing dalem isim wairi harfin iku alamu apa huruf lam injar moko dadi jar. Nahwu iku kaya dene sepadan iku kaya sepadan lafaz al-anfali wal a'rafi wal an'ami. Jar kabeh karena diidhofahkan dengan lafaz suratal anfali, suratal a'rafi, injarra moko dadi jar. Maksudnya gitu. Jadi karena ada tambahan lafaz suratal anfali, suratal a'rafi, suratal an'am. Wa illa ni orang ngono muni amoko den cegah as-sarfu apa tanwin. Jadi kalau tidak seperti itu maka enggak boleh tanwin. Maksudnya enggak boleh tanwin itu tanda jirnya itu, soal tanda jirnya. Jadi isimnya enggak boleh tanwin kan tanda jirnya pakai fathah. Tanda jirnya pakai fathah. Jadi ilam tudhof ilaihi suratan. Jadi, tidak boleh ditanwin, maksudnya jirnya pakai fathah. Muniat dicegah as-sarfu apa tanwin.
Syaratnya ilam tudif lamun ora nambah no sira ilaihi maring iku lafat al-a'rafi al-anfal kami suratan ing lafat surah nahwu hadza hudu. Kalau ndak ada alnya wa illa muni as-sarfa. Jadi sorry keliru saya tadi. Saya ulang lagi wa illa lamun orang maksudnya orang ngono iku kebalikan dari fa in kana fihi lamu. Kalau ada lamnya di awal hurufnya itu al ada lamnya al kan ada alnya ada lam maka harus jer bacanya di al-anfali wal a'rafi wal an'ami bacanya harus jer. Jadi surat al-anfali wal a'rafi wal an'ami wa illa lamun orang ngono ora ana lame munia moko den cegah as-sarfu apa tanwin. Syaratnya ilam tudif lamun ora nambahke sapa sira ilahi maring masumya min habi ismin wairi harfi hijain itu tapi ndak ada alnya suratan ing lafaz surat nahwu iku kaya dene lafaz hadza hudu wa nuhu wa qara'tu huda wa nuha. Jadi contoh jumlahnya itu hadza utawi iki hudu yaiku surat hud wa nuhu lan surat nuh ndak boleh ditanwin muni as-sarfu. Wa qara'tu kalau dikasih amil qara'tu amil yang nasab ini qara'tu ini kan fi'il fa'il butuh maf'ul jadi dia menuntut nasab. Wa qara'tu lan maca sapa ingsun huda ing surat hud wa nuhalan ing surat nuh ndak boleh ditanwinkan. Kalau kemudian saya ganti ada huruf jernya nazartu ila huda bacanya tetap huda meskipun jer ndak boleh hudi karena tanda apa namanya isim ghair munsharif itu tanda jernya menggunakan fathah. Jadi ra'aitu atau nazartu ila huda wa nazartu ila nuha gitu. Titik wa in adoftalan lamun nambahake sapa sira. Nambahke napa? Nambahke lafat suratan ing sadurunge lafat hud lan nuh. Bagia moko tetep apa lafat niku wau alamakana alaihi qablu ing atase barang kana kang ana apa lafat alaihi ing atase ma qablu sadurunge ditambahi. Jadi tetap padha. Hadza suratu huda bacanya. Kalau dikasih surah hadza qara'tu surata huda tetap bacanya huda. Jadi alamakana alaihi bagi alamakana alaihi qablu. Jadi dia tetap tetap itu maksudnya tetap alamakana alaihi qablu itu wah keliru saya memahaminya tetap atas keadaan awalnya maksudnya kembali ke status awal hud itu apakah dia jadi munsharif atau tidak munsharif. Khusus hud sama nuh soleh itu apa hud sama nuh ini kan apa namanya munsharif artinya dia bisa ditanwin. Jadi kembali bagia moko tetep apa lafat-lafat iku alama ing atase kaidah kana kang ana apa lafat hud lan nuh alaihi iku ing atase wa qablu sadurunge didadekno jeneng surat. Jadi kalau ada lafat suratnya maka jadinya itu surat tahudin gitu. Qara'tu surat tahudin hadhihi suratu hudin hadhihi suratu nuhin gitu. Jadi ditanwin. Fa in kana moko lamun ana fihi ing dalem lafat hud lan nuh iku ma apa barang ing dalem lafat jeneng atau fihi ing dalem masumya min hafiz bin ghairi harfi jain ma apa barang yuji bukan wajibake apa ma'al man aing nyegah tanwin munia moko den cegah apa tanwin. Jadi kalau di situ ada indikasi bahwa dia harus tidak tanwin maka enggak boleh tanwin. Contohnya apa ini? Qara'tu surata Yunusa. Qara'tu maca sapa ingsun surata Yunusa ing surat Yunus. Itu artinya apa yang membuat dia tidak boleh ditanwin? Dia ajami, non Arab dan dijadikan dia tidak boleh tanwin. Satu dia non Arab, ajami, yang kedua dijadikan nama. Ibrahim itu kan tidak boleh tanwin. Yunus ini termasuk nama-nama nabi yang tanwin ada sekitar 7. Syuaibun, Sisun, Solihun, Hudun, Solihun,
Sholihun, Hudun, Nuhun, Syuaibun, Syithun, satu lagi Sobat itu sini Lutun. Nabi Lut itu semua bertanwin semua. Beberapa ada yang Arab, Syuaibun itu Arab, Sholihun itu Arab. Hud bukan Arab, tapi dia hanya 3 huruf. Nuhun bukan Arab, tapi dia 3 huruf. Jadi bertanwin. Syaratnya harus non Arab lebih dari 3 huruf. Ada syarat begitu. Yunus ini sudah lebih dari 3 huruf. Jadi dia sudah ajami lebih dari 3 huruf. Maka dia kena pasal, tidak boleh tanwin. Wa illane orang ngono. Tidak ada sesuatu yang mencegah tanwin, surifa moko ditanwin apa iku jeneng surat. Nahwu iku kaya dene contoh surat Nuhin wa surat Hudin. Nah, ini yang betul. Tadi saya keliru nyontohkan tadi. Ini yang betul, surat Nuhin wa surat Hudin. Jadi yang dimaksud baqiya ala makana alaihi qablu itu maksudnya kembali ke hukum asal bahwa Hud, kata Hud dan Nuh itu asalnya diberi tanwin. Gitu. Meskipun dia ajami, tapi dia hanya 3 huruf, jadi dia munsharif, isim ghairi munsharif. Intaha telas apa penjelasan Imam Abu Hayyan dari tadi ngutip Abu Hayyan. Ini satu kitab ini bahas apa jenenge i'rabi asma iswa. Mulakhasan haliden ringkes apa kalame Imam Abu Hayyan. Satu kitab sendiri. Khotimatun utawi iki ai hadza khotimatun utawi iki iku epilog. Jadi penutup. Ada satu bagian lagi yang mungkin nggak bisa dimasukkan kemana-mana itu. Di atas nggak bisa jadikan nama ya. Bukan jadikan nama surat yang bukan. Tapi ini layak di sini karena penyebutan kelompok. Jadi kelompok ayat A sampai B ini arane iki itu kan juga nama katanya. Oh, ini jadi dikelompokkan sendiri mau dimasukkan kemana nggak bisa. Jadi khusus seperti kata situ pernah di awal itu, begitu sudah dibaca sesuatu itu langsung ketahuan tuh sensornya. Oh ini di sini, oh ini di sini, di sini ya. Nyekan dewe ya. Masya Allah. Dan kusima dipun bagi-bagi Al-Qur'anu apa Al-Qur'an ila arba'ati aksamin maring papat pira-pira bagian. Waju ilalan den dadosaken likulli qismin atau dijadikan atau dibuat kan likulli qismin kaduwe saben-saben bagian minhu saking Al-Qur'an ismun apa jeneng. Masing-masing bagian ada namanya. Ini apa teorinya? Dapat dari mana? Nah, ini dasar hadisnya. Akhraja sampun mentakhrij Ahmad sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan lintune Imam Ahmad min hadisi Wasilah saking hadisipun sahabat Wasilah ibnil Asqai anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu diparingi sapa ingsun makana Taurati ing posisine kitab Taurat diparingi as-sab'at tuwali ing 7 surat 7 atwali kang dawa nemen dawane. Ini kalau di naskah lain atiwal, sama-sama benar. Intinya dia jamaknya lafadz tawil, bisa ikut wazan fi'alun, bisa ikut wazan fu'alun, sama-sama bisa. Wa utitulan uga den paringi sapa ingsun maka anas Zaburi ing posisine kitab Zabur al-mi'ina ing surat-surat Al-Qur'an yang diarani mi'in, ratusan ayatnya sifatnya. Jadi ada beberapa kayak ashabul tiwal itu dari Al-Baqarah mungkin sampai Al-An'am. Nanti mi'in dari Baro'ah itu Yunus, terus Hud dan seterusnya itu sampai Ibrahim mungkin gitu ya. Wa utitulan diparingi sapa ingsun makanal Injil ing posisine kitab Injil. Al-Masaniyah ing kang aran Masani yang didua kalikan Injil. Itu sudah lengkap, sudah kitab 4 itu. Zabur, Taurat, Zabur, Injil lengkap. Tinggal 1.
Wa fuddiltu lan diparingi kelebihan sapa ingsun bil mufassali kelawan surat-surat mufassal yang dirinci yang pendek-pendek. Wa sayatilan bakal tumeka mazidu kalamin apa tambahan pembahasan tindakan dalam mengkunu aksamul arbaati aksamin atau kusimal Quran ila arbaati aksamin. Fin nau'i dik pundi nanti akan ada penjelasannya. Fin nau'i ing dalem nau alladzi kang yalin derek apa alladzi hada ing nau iki. Jadi setelah lagi itu pembahasannya akan dibahas lagi. Ada insya'am lamun menghendaki Allahu sapa Allah taala. Jadi kalau dalam ungkapan maka ini sama dengan insya'allahnya orang Indonesia. Ya ntar lagi tak bahas insyaallah gitu. Insyaallah. Wa fi jamalil qurra ilan iku ing dalem kitab Jamalul Qurra. Qala ba'dus salafi utawi redaksi qala ba'dus salaf. Di Jamalul Qurra itu ada ungkapan ini. Qala ba'dus salaf, kala ngendika ba'dus salafi sapa sebagian ulama salaf. Ngendikane fil Qur'an iku ing dalam Al-Qur'an mayadinu utawi pira-pira surat kang diarani lapangan mayadin. Wa basatinu lan pira-pira surat sing diarani basatinu. Pira-pira taman. Wa maqasiru lan surat kang diarani maqasiru. Kalau ini jamaknya maksuratu fil khiyam, maka ini perempuan-perempuan istana yang tidak pernah melihat laki-laki, hanya dikhususkan untuk layanan VIP khusus. Kalau dijamak dari lafadz maksurun gitu, karena diartikan seperti itu karena qasrun itu artinya istana. Jadi maqsuratu fil khiyam di surat apa itu ya Ar-Rahman mungkin, yaitu perempuan-perempuan surga. Wa araisu lan pira-pira mempelai, wadaya biju lan pira-pira sutra, wa riyadu lan pira-pira taman. Riyadun itu taman yang lebih mini daripada basatinu. Kalau basatinu itu taman besar, bustanun, mungkin kebun diartikan. Kalau riyadun itu taman. Jadi ada di dalam Al-Quran itu surat-surat sing kena diarani mayadin, lapangan, kebun, permaisuri-permaisuri, mempelai-mempelai atau sutra-sutra dan taman-taman. Ada yang diarani gitu. Famayadinu moko utawi kang diarani mayadinu pira-pira lapangane Al-Qur'an. Medan. Ma iku barang maksude surat uftutika kang den buka apa mah bi alif lam mim kelawan alafat alif lam. Itu adalah mayadinul Qur'an. Wa basatinu lan utawi pira-pira bustannya Al-Qur'an. Tamannya Al-Qur'an iku ma barang maksude surat uftutika kang den wiwiti atau den buka apa mah bi alif lam ra kelawan lafat alif lam. Wa maqasirulan utawi permaisuri-permaisurine Al-Qur'an iku alhamidatu utawi iku alhamidatu pira-pira surat yang diawali dengan kata alhamd. Termasuk surat Furqan, surat Al-Fatihah, Al-An'am mungkin. Wa araisuhulan utawi pira-pira mempelai Al-Quran al-musabbihatu yaitu pira-pira surat kang diawali sabbaha, subhana, sabbihis itu. Wadaya bijuhulan utawi pira-pira sutranya Al-Quran iku alu hamim keluarganya Hamim, alu hamim keluarganya Hamim ya. Waryadulan utawi tamannya Al-Quran itu al-mufassalu adalah surat-surat yang diarani al-mufassal, surat-surat pendek yang dirinci. Wa qalu lan ngucap sapa ba'du salaf atawasinu utawi pira wata'ati. Jadi riyadul Quran itu termasuk riyadul Qurannya. Itu ada yang ngomong, maksudnya ulama dahulu ngomong juga termasuk at-tawasinu pira-pira surat yang diawali tasim wa tawasim wa tawasimu lan pira-pira surat kang diawali tasimim wa alu hamim lan surat kang diawali keluarganya Hamim. Mungkin
keluarganya Hamim ini Zumar, mungkin satu-satunya yang tak ada Hamim tapi awalannya mirip-mirip itu hanya Zumar. Selebihnya ada Hamim wal Kitabil Mubin, ada Hamim Tanzil, itu wal Hawamim lan pura-pura surat sing diawali Hamim. Mungkin yang dimaksud Ali Hamim itu adalah apa, Alahim itu ya, Alahim. Oh iya, Alahim mungkin. Tapi tadi sudah Al-Hamidat itu Alahim, Alahim, Alahim. Enggak, Aluhamim ini. Aluhamim. Ini contohnya Aluhamim. Dawya bijuhu ini Aluhamim. Maksudnya Aluhamim ini. Iya betul, wal hamim lan pira-pira surat kang diawali hawamim. Kultu ngucap sapa ingsun wa akhrajalan sampun mentakhrij al hakim sapa Imam Hakim an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud al hawamim utawi surat-surat kang diawali hamim iku dibajul Qur'ani, sutranya Al-Qur'an. Kala ngendika sapa As-Sakhawi Imam As-Sakhawi iki kultu ngucap sapa ingsun Asyuyuti. Jadi Asyuyuti seperti menyanggah atau menguatkan bahwa daya bijul Qur'an itu adalah hawamim. Ini menguatkan. Aku ndwil informasi sing ning jobone iki gitu. Dia ngambilnya dari Imam Al-Hakim di Mustadrak dari Ibnu Mas'ud bahwa al-hawamimu di bajul Qur'an. Kala ngendika sapa Sakhawi wa Sakhawi wa qawari'ul Qur'an lan utawi kang aran qawari'ul Qur'an, hal-hal yang melindungi. Qara'a itu bisa berarti menghindarkan bahaya, bisa al-qari'ah. Al-qari'ah juga bisa berarti mengetuk. Entah apa hubungannya itu kok bisa. Kalau qara al-baba mengetuk, tapi kalau aqra'a bisa mengundi juga, bisa mengundi. Bisa juga berarti mengusir juga bisa. Wa qawari'ul Qur'an lan utawi ayat-ayat atau surat yang disebut al-qawari yang ada di dalam Al-Qur'an iku al-ayatu pira-pira ayat allati kang yuta'awwadu didadekno mantra biha apa kelawan allati wa itahassan lan didadekno perisai apa biha gitu ya. Titik. Sumiat diarani apa surat qawari'ul Qur'an bidzalika kelawan jeneng qawari'ul Qur'an. Di annaha krono saat temani surat-surat itu tadi atau bagian dari surat bahkan di dalam ayatnya krono saat temani qawari'ul Qur'an ikut tukri'u bacanya ini di harokati takra'u, kalau takra'u masih lazim di kamus. Jadi tukri'u iku ngusir apa qawari asyaitana nang setan wa tadfa'ulan nolak apa iku qawari hu ing setan wa taqma'ulan ngekang apa iku qawari hu ing setan. Contohnya ke ayatil kursi, ke dini ayat kursi wal muawwidhataini dan dua surat Al-Falaq dan An-Nas wa nahwiha lan saumpamane ayat kursi wal muawwidhatain. Qultu ngucap sapa ingsun cari Masyuti wa fi musnadi Ahmad. Ini maksudnya qultu khusus ya, dia sendiri yang punya. Wa fi musnadi Ahmad lan iku ing dalam musnad Imam Ahmad min hadithi Mu'adzin saking hadisi Mu'adz bin Jabal ya min hadithi Mu'adz bin Anas saking hadisipun Imam Mu'adz bin Anas marfu'an hale atau kelawan den marfu atau hale den marfu ayatul izzi utawi lafaz ayatul izzi. Jadi di dalam musnad Imam Ahmad itu ada redaksi ayatul izzi alhamdulillahilladzi. Ayatul izzi utawi kang aran ayatul izzi alhamdulillahilladzi utawi lafaz ayat Al-Qur'an alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki dan seterusnya itu. Al-Ayah Al-Isra ayat 11. Ini juga nama, tapi dia bukan nama surat, bukan nama keseluruhan Al-Qur'an, dia adalah nama salah satu bagian dari ayat. Jadi ayatul izzi adalah alhamdulillah ini. Jadi dimasukkan sama itu. Kalau ada Imam As-Sakhawi mengatakan qawari'ul Qur'an, aku yono
sing ono dasare rada cedhak nang Kanjeng Nabi yaitu Mu'adz bin Anas ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan al-ayah al-Isra 11. Masya Allah mangasuti alhamdulillah. Wis sampai tutuk kene sik menggeh-menggeh pisan. Matur nuwun sing akeh. Ngapuraku sing akeh, muga-muga diparingi istiqomah, muga-muga apa sing kawetu teko cangkem sing akeh salah iki. Nek bener ya jelas teko Gusti Allah, nek salah ya keprujutku dhewe. Matur nuwun sing akeh, ngapura sing akeh, muga-muga tetep istiqomah. Muga-muga istiqomah diparingi istiqomah, manfaat barokah fid dunya wal akhirah. An-nau usamina asyara nau kang nomor 18 fi jam'i wa tartibihi wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahdi wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.